Halo semua, hari ini kita akan bedah tuntas cara kerja setiap komputer. Mungkin Anda bakal kaget karena ternyata inti dari semua keajaiban teknologi ini adalah sebuah siklus yang cuma terdiri dari 3 langkah. Sederhana, tapi luar biasa kuat. Kita kan pakai komputer setiap hari ya, tapi pernah nggak sih berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa yang terjadi di dalam kotak ini setiap kali kita ngetik atau ngeklik? Gimana caranya sebuah mesin bisa ngerti apa yang kita mau? Nah, ternyata jawabannya itu nggak serumit yang kita bayangin loh. Mau itu superkomputer canggih atau HP di kantong kita, semuanya itu bekerja ngikutin satu resep dasar yang sama. Cuma 3 langkah sederhana. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah resep 3 langkah ini. Mulai dari input, lanjut ke proses, lalu output. Dan terakhir, kita akan lihat gimana ketiganya nyambung jadi satu kesatuan yang mulus. Siap? Yuk, kita langsung mulai. Baik, kita mulai ya. Kita awali dengan konsep intinya dulu, fondasi dari semua yang akan kita bahas nanti, yaitu alur kerja fundamental sebuah komputer. Siklus ini dikenal dengan nama IPO, Input, Proses, Output. 3 kata ini bisa dibilang adalah detak jantung dari setiap perangkat digital. Ini adalah alur sederhana tentang bagaimana komputer mengubah data mentah, kayak ketikan kita di keyboard, menjadi informasi yang berguna buat kita. Seperti yang bisa kita lihat di sini, alurnya lurus banget kan? Pertama, data masuk ke sistem. Ini namanya input. Kedua, data itu diolah sama komputer. Ini proses. Dan ketiga, hasilnya ditampilin lagi ke kita. Ini output. Kelihatannya simpel ya? Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam setiap tahapannya. Mari kita mulai dari tahap paling awal. Kalau kita bayangin komputer itu sebuah pabrik, nah tahap input ini ibaratnya adalah dermaga penerimaannya. Tempat semua bahan baku alias data masuk untuk pertama kalinya. Disinilah semua proses komputasi itu dimulai. Entah itu huruf yang kita ketik, suara yang kita rekam, atau gambar yang kita pindai. Itu semua masih data mentah. Nah, tugas tahap input ini adalah mengambil data tadi dan menerjemahkannya ke bahasa yang dimengerti komputer, yaitu sinyal-sinyal digital. Para pekerja di dermaga penerimaan ini adalah perangkat yang kita kenal sehari-hari dan masing-masing punya tugas yang sangat spesifik. Keyboard misalnya, tugasnya untuk semua input teks, mouse untuk navigasi dan klik, mikrofon nangkep suara, dan scanner ngubah dokumen fisik jadi data. Mereka inilah jembatan vital yang menghubungkan dunia kita dengan dunia digital di dalam komputer. Oke, bahan baku datanya udah masuk. Sekarang kita bergerak ke jantung pabriknya, yaitu lantai perakitan. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Tempat data mentah tadi diolah dan dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Di tahap proses inilah, komputer benar-benar bekerja. Dia akan mengambil data dari tahap input tadi dan mulai mengolahnya mengikuti serangkaian instruksi dari perangkat lunak atau software. Ini adalah momen transformasi, di mana angka dan sinyal diubah jadi informasi yang bermakna. Dan inilah tim inti yang bekerja di lantai perakitan. Ada CPU, sang otak operasi. Lalu ada RAM, yang bisa kita anggap sebagai meja kerja sementara. Makin besar mejanya, makin banyak pekerjaan yang bisa ditangani sekaligus. Untuk tugas-tugas visual yang berat, kayak main game atau desain, ada GPU, si spesialis grafis. Nah, kecepatan kerja tim ini penting banget. Kalau salah satu aja lemot, seluruh pabrik bisa macet. Sekarang, yuk kita intip lebih dalam otaknya, yaitu si CPU. Di dalam otak komputer ini, si CPU, ada 2 bagian penting. Ada ALU, si kalkulator super cepat yang ngurusin semua matematika dan logika. Lalu ada CU, yang bertindak seperti polisi lalu lintas, atau manajer lantai gitu deh, yang memastikan semua data pergi ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Keduanya ini bekerja sama untuk menjalankan semua perintah. Oke, produknya sudah selesai dibuat di lantai perakitan. Sekarang saatnya dikirim ke kita sebagai pengguna. Selamat datang di Departemen Pengiriman, yaitu tahap output. Tahap output ini pada dasarnya adalah cara komputer ngobrol lagi sama kita. Dia mengambil informasi yang sudah selesai diproses dan menampilkannya dalam bentuk yang bisa kita nikmati. Bisa visual di layar, suara dari speaker, atau cetakan di kertas. Nah, perangkat-perangkat inilah yang bertugas mengirimkan produk jadi ke kita. Monitor menyajikan informasi visual seperti teks dan video. Printer, seperti yang kita tahu, mencetaknya jadi bentuk fisik. Dan speaker mengubah data digital kembali jadi suara. Anggap saja setiap perangkat ini adalah kurir khusus untuk jenis informasi yang berbeda-beda. Kita sudah lihat setiap bagian secara terpisah ya.
Sekarang, gimana kalau kita gabungkan semuanya dan lihat langsung gimana siklus IPO ini bekerja dalam sebuah contoh nyata? Coba bayangkan Anda ngetik kata selamat. Setiap tekanan tombol itu adalah input. Sinyal dari keyboard dikirim ke CPU untuk diproses, di mana komputer nerjemahin sinyal itu jadi huruf. Hampir seketika, CPU memerintahkan monitor untuk menampilkan huruf S, E, L, A, M, A, T. Tampilan di layar itu adalah output. Input, proses, output. Semuanya terjadi lebih cepat dari kedipan mata. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Siklus IPO tadi kan menjelaskan apa yang terjadi saat komputer sedang bekerja. Tapi gimana kalau kita mau menyimpan pekerjaan kita? Sayang kan kalau hilang? Disinilah satu komponen penting lainnya masuk ke dalam cerita. Inilah dia, penyimpanan atau storage. Kalau RAM tadi itu meja kerja yang sifatnya sementara, maka storage ini adalah gudang permanen di pabrik kita. Saat Anda menekan tombol save, Anda itu sebenarnya sedang memindahkan data dari meja kerja, yaitu RAM, ke gudang atau storage, biar aman dan tidak hilang. Dan inilah beberapa bentuk gudang yang umum kita temui, mulai dari hard drive konvensional, SSD yang jauh lebih ngebut, sampai USB flash disk yang portable. Fungsi utama mereka semua sama, menyimpan data Anda dengan aman, bahkan saat komputernya dimatikan. Jadi, kenapa sih semua ini penting? Karena memahami siklus sederhana input, proses, output ini adalah fondasi untuk mengerti hal-hal yang jauh lebih kompleks, mulai dari cara kerja sistem operasi sampai cara merakit komputer sendiri. Ini adalah dasar dari segalanya. Kita udah lihat bagaimana input, proses, dan output bekerja sebagai satu tim yang solid. Tapi ini jadi memunculkan pertanyaan kan, apa yang terjadi kalau salah satu dari mereka gagal? Gimana kalau input Anda rusak atau prosesor Anda kepanasan? Nah, memahami siklus ini bukan hanya soal tahu cara kerjanya, tapi juga jadi langkah pertama untuk tahu cara memperbaikinya saat ada masalah.